Can't take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. I never said I fall. Ya, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang EMC dan promotion mix, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat mengapa video ini dibuat. Oke, selain menjadi kewajiban untuk ujian tengah semester marketing communication, video ini juga dipergunakan untuk metode bahan belajar saya dalam mutolaah kembali ilmu-ilmu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam video ini dan bisa bermanfaat kepada diri saya serta halayak banyak. Kemudian tujuan dari video ini yaitu untuk menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan EMC dan promotion mix lengkap dengan elemen-elemennya serta contoh kasusnya. Nah, kemudian audiens ini tertuju kepada khususnya mahasiswa ilmu komunikasi, diharapkan bisa menyerap apa yang saya sampaikan terkait EMC dan promotion mix. Penjelasan tentang EMC atau Integrated Marketing Communication menurut PR Smith dan Zizok yaitu komunikasi pemasaran terpadu dalam sebuah organisasi. Semua organisasi modern baik perusahaan bisnis maupun nirlaba menggunakan berbagai bentuk komunikasi pemasaran untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkannya. Nah, dan dapat mencapai tujuan finansial dan non finansial serta tujuan dari EMC itu adalah agar suatu produk dapat mempunyai segmentasi pasar yang luas dan dikenal oleh masyarakat. Ya, selanjutnya ada elemen-elemen dari Integrated Marketing Communication. Untuk yang pertama itu adalah periklanan. Periklanan yaitu mempresentasikan dan mempromosikan sebuah ide barang atau jasa. Kemudian yang kedua ada promosi penjualan, yaitu menawarkan produk atau jasa agar konsumen mempunyai perhatian terhadap produk yang dijual. Kemudian yang ketiga itu ada public relations, yaitu membina hubungan yang baik dengan konsumen. Hal ini dapat mempertahankan suatu perusahaan. Kemudian yang keempat itu ada direct marketing, yaitu untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Kemudian yang keempat ada personal selling. Nah, personal selling yaitu penjualan perseorangan yang bertatap muka langsung antara penjual dan konsumen untuk memperkenalkan produk atau jasa dan membentuk pemahaman terhadap produk atau jasa yang dikenal sehingga mereka terpengaruh dan memutuskan untuk membeli. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada fokusnya EMC. Jadi fokus EMC itu adalah terhadap keputusan pembeli dan tindakan yang diambil langsung oleh konsumen, seperti itu. Terus kemudian contoh kasus dari Integrated Marketing Communication adalah jika kalian tahu tentang brand Erigo. Nah, brand Erigo itu memperkenalkan produknya secara luas itu dengan cara mengadakan perjalanan ke New York, Amerika Serikat. Kemudian di saat bersamaan Erigo itu juga mengikuti pagelaran Fashion Week New York tahun 2021. Nah, Erigo sendiri juga membangun sebuah pop-up store di daerah Soho yang dimana Erigo sendiri memperjualkan fashion-fashionnya dan dikenalkan kepada masyarakat di daerah setempat. Kemudian pada saat itu juga Erigo membawa brand ambassador dari produknya seperti contohnya Denny Sumargo, kemudian Gading Martin, Reza Candika, Luna Maya, dan beberapa influencer lainnya untuk melakukan beberapa photoshoot ya saat pengambilan produk Erigo di Amerika Serikat. Kemudian fotonya dipasang di billboard yang berada di area Times Square New York seperti itu. Dan itu adalah salah satu cara adanya integrated marketing communication di mana Erigo bisa dikenal dengan luas, tidak hanya dengan public relations-nya, tapi dengan elemen yang sudah disampaikan itu bisa memenuhi dan akhirnya penjualan dari Erigo itu bisa diharapkan gitu dari pemiliknya, seperti itu.
Ya, selanjutnya ada penjelasan tentang promotion mix. Nah, promotion mix di sini menurut William J. Stanto pada tahun 2002 dalam Wisnu Mardana pada tahun 2007. Nah, promotion mix sendiri yaitu adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan seperti personal selling, kemudian alat promosi yang lain, terus yang semuanya memang direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh kasus dari promotion mix. Jika teman-teman tahu PT Unilever, pasti kalian pada tahu ya, karena kan sudah merajalela sekali ya produk-produknya, dan karena memang produknya itu sangat kita butuhkan 24/7 gitu kan. Nah, contoh dari PT Unilever kita ambil dari produknya yaitu sabun Lifebuoy. Nah, sabun Lifebuoy ini diperkenalkan kepada masyarakat itu supaya produknya itu bisa naik daun, bisa dikenal dan bisa dipakai sama halayak banyak. Dengan cara sabun Lifebuoy itu memperkenalkannya itu lewat media televisi, surat kabar, majalah gitu kan, dan sosial media itu pasti menjadi salah satu modal untuk memperkenalkan produknya yaitu sabun Lifebuoy. Nah, kemudian cara dari pihak Unilever sendiri untuk mengangkat produk tersebut supaya terkenal itu adalah memberikan strategi dengan cara menyelipkan uang di dalam kemasan sabun Lifebuoy dengan kemasan tertentu supaya orang itu bisa berbondong-bondong membeli, dan salah satunya bisa mendapatkan hadiah dari uang yang diberikan oleh sabun Lifebuoy yaitu dari PT Unilever seperti itu. Nah, hal itu dilakukan karena supaya bisa membangun mereknya dan dikenal sama banyak orang. Terus juga agar konsumen itu bisa terdorong untuk memakai produknya. Nah, siapa yang buat? Yang buat strategi ini pasti salah satunya itu adalah public relations. Makanya di situ juga ada promotion mix yang memang sangat sangat penting dalam unsur contoh kasus yang sudah dijabar tadi. Kemudian di dalam promotion mix pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada brand awareness, yaitu memperkenalkan dan memberikan keamanan tentang suatu produk kepada target market. Kemudian yang kedua ada kategori need, yaitu yang menimbulkan persepsi pembeli terhadap suatu kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada brand purchase based attention, yang dimana mendorong konsumen dalam melakukan pemilihan terhadap suatu produk seperti itu. Nah, pastinya di dalam promotion mix itu tak lupa adanya sebuah elemen. Nah, di dalam promotion mix ada beberapa elemen, contohnya itu ada advertising ya kan, atau periklanan. Kemudian yang kedua itu ada direct marketing, yang ketiga ada social media and website atau internet marketing, kemudian yang keempat itu adalah sales promotion, yang kelima personal selling, yang keenam ada sponsorship, yang ketujuh itu ada exhibition. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan integrated marketing communication dan promotion mix. Nah, kita membahas tentang perbandingan dari EMC dulu secara singkatnya. Jadi EMC itu pada definisinya adalah proses perencanaan dan pengembangan secara sistematis untuk menentukan pesan yang paling efektif dan konsisten yang bertujuan untuk membantu kegiatan pemasaran sehingga dapat menyasar target audiens yang tepat. Kemudian fokus dari EMC itu memang promosi, tetapi tidak hanya sekedar itu, jadi melainkan untuk memperkuat citra merek juga seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan dari EMC. Tujuan dari EMC itu adalah pastinya membantu kegiatan pemasaran sampai tepat dengan target audiens yang sesuai kayak gitu. Nah, selanjutnya ada elemen-elemen EMC yang memang tidak jauh juga tadi yang sudah dibahas, bahwasanya elemen EMC itu adanya periklanan, public relations, direct marketing, personal selling dan sebagainya.
seperti itu. Nah, kalau kita bahas tentang kasus dari IMC, pada dasarnya memang yang pertama sudah mewakilkan, tapi ada perlu diketahui banyak beberapa kasus IMC yang tanpa kita sadari bahwa oh ini adalah kasus IMC seperti itu. Nah, contoh lainnya itu seperti apa? Contohnya itu adalah iklan tolak angin memberikan promosi bahwasanya tolak angin beli 1 dus kecil isi 5 saset didapat dengan harga yang hemat kayak gitu, baik tolak angin anak maupun tolak angin flu gitu kan. Nah, promosi penjualan seperti itu dilakukan sudah tidak lagi dengan memodalkan televisi gitu ya, tapi memodalkan dengan platform Instagram supaya strategi IMC-nya itu bisa dikenal dan dilihat dan dilirik juga sama banyak orang gitu, dan orang lain juga bisa tahu oh bahwasanya harga tolak angin sekarang udah hemat ya dengan kemasan 1 dus yang isinya 5 saset gitu kan. Nah, di situ seorang PR juga pasti memainkan dong strategi integrated marketing communication ya gitu, dengan salah satunya pasti adanya personal selling gitu. Cuman karena memang di sini kita sudah zamannya 5.0, jadi sepertinya ketika kita menyampaikan dalam satu platform, orang-orang semua itu sudah pasti menyatakan oh ini lagi promo, oh ini lagi dapat potongan harga hemat seperti itu. Dan itu salah satu contoh dari IMC. Oke, selanjutnya kita membahas tentang perbandingan dari promotion mix ya. Nah, kalau dari definisi promotion mix sendiri, yaitu proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dan dengan menggunakan komposisi bauran promosi. Nah, kemudian fokusnya dari promotion mix itu pastinya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen. Nah, ada beberapa elemen dari promotion mix. Yang pertama itu ada periklanan, kedua personal selling, yang ketiga sales promotion, yang keempat itu ada publicity. Memang tidak jauh ya dengan IMC, jadi masih ada satu kaitannya. Nah, kemudian kalau dari kasusnya bagaimana? Kasusnya ini contohnya seperti kartu Telkomsel. Misalkan Telkomsel memberikan promosi yang menarik pada pelanggan. Contoh mengadakan promo besar-besaran bagi pelanggan simpati berupa paket internet perdana sebesar 30 GB dengan harga murah, yaitu hanya Rp50.000 selama 45 hari dengan pembagian kuota yang bermacam kayak gitu. Itu contoh dari promotion mix. Nah, kita sudah ada di sesi terakhir, yaitu tentang kesimpulan dari IMC dan promotion mix. Nah, promotion mix ini merupakan salah satu bagian dari marketing mix ya kan. Nah, dan promotion mix sendiri adalah sekumpulan strategi pemasaran produk yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. Nah, sedangkan kalau IMC dilakukan dengan konsep perencanaan yang memperoleh kejelasan pesan, konsisten, terus kemudian dampak komunikasi secara maksimal melalui pengintegrasian pesan. Seperti itu. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat dan mendapatkan nilai yang terbaik untuk ujian tengah semester saya semester 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.